Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat hidayah, anugerahnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di mushola yang insyaallah penuh barakah ini untuk tunduk, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat akal inilah yang menjadikan kita berbeda dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain, dan mempunyai peluang untuk menjadi makhluk-makhluk yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa, dengan beriman dan beramal soleh, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi pendidik, Nabi yang mulia, yang semua ucapannya, semua perilakunya, semua perbuatannya adalah landasan hukum bagi kita umatnya untuk menggapai kehidupan yang bahagia, tidak hanya di dunia tapi lebih-lebih lagi di akhirat. Maka semoga kita selalu mencontoh perilakunya, ibadahnya, muamalahnya, melestarikan, menjaga sunnah-sunnahnya, sehingga kita dianggap sebagai umat beliau dan dicintai dan kelak mendapat syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita akan membahas surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an ini di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu? Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun dan ruh malaikat Jibril turun di malam itu biidzni rabbihim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, min kulli amr, untuk mengurus segala urusan mereka yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan hiya di malam itu hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar, yaitu waktu subuh. Surat ini lebih tepatnya kalau kita bahas itu di di bulan Ramadan biasanya. Karena di bulan Ramadan itu kita berburu ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Surat Al-Qadar ini, surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu
sebagian ulama ada yang mengkategorikannya sebagai surat Makkiyah, tapi ada yang berpendapat surat ini surat Madaniyah, yaitu diturunkan setelah periode Nabi hijrah ke Madinah. Surat ini urut-urutannya di dalam mushaf adalah setelah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq inilah wahyu pertama yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di antara penafsirannya ayat yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Maka penyesuaiannya dengan urutannya dengan surat Al-Alaq tadi. Kalau surat Al-Alaq menunjukkan ayat-ayat pertama yang turun kepada Nabi kita Muhammad SAW di Gua Hira, maka surat ini menunjukkan kapan waktunya, yaitu di malam Lailatul Qadar. Ini salah satu penafsirannya. Apa itu Al-Qadar? Al-Qadar ada yang menafsirkannya sebagai kemuliaan. Berarti Lailatul Qadar malam kemuliaan. Malam kemuliaan yang penuh keberkahan, yang penuh kemuliaan. Al-Qadar kemuliaan. Tapi Al-Qadar ada juga yang menafsirkan sebagai malam yang sempit, karena di dalam ayat keempat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, para malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi atau ke langit dunia. Jadi pada malam itu berdesak-desakan, penuh malaikat turun ke bumi atau ke langit dunia untuk menyambut atau ikut mengambil keberkahan dari malam Lailatul Qadar. Ini pengertian Al-Qadar. Yang pertama adalah kemuliaan, yang kedua adalah yang sempit. Nah, lalu surat Al-Qadar ini hampir sama temanya dengan awal, sama 5 ayat juga di surat 5 ayat pertama dari surat Ad-Dukhan. Hamim wal kitabil mubin. Hamim, demi kitab yang nyata, yang jelas, yang gamblang. Ayat ketiganya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh keberkahan. Kalau yang tadi disebut fi lailatul qadar, berarti malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, juga malam yang penuh dengan keberkahan. Inna kunna mundzirin, sesungguhnya kami memberikan peringatan kepada umat manusia dengan Al-Quran ini. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, yang tadi malam kemuliaan yang sangat mulia, yang di sini surat Ad-Dukhan malam yang penuh keberkahan. Jadi Al-Quran itu membawa keberkahan, semua hal yang berinteraksi dengannya, semua hal yang meliputinya, melingkupinya, mendapat keberkahan dari Al-Quran tersebut. Di sini mubarakah, penuh keberkahan. Barokah itu apa?
sesuatu yang berkumpul, kebaikan yang berkumpul, yang bertambah banyak dan tidak kemana-mana, tidak hilang, malah bertambah banyak, dinikmati orang banyak, tidak habis-habis, barokah. Makanya dalam bahasa Arab kolam air itu namanya birkah. Ditambung air di situ, maka airnya tambah banyak, tidak kemana-mana, birkah, tambah banyak keberkahannya. Umur manusia yang barokah adalah yang bermanfaat. Para ulama ada yang umurnya pendek, hanya 40 tahun sekian, tapi keberkahannya, karyanya sangat banyak. Seakan-akan kalau dihitung umurnya, setiap hari ratusan lembar yang dia tulis. Dan bukan seperti zaman sekarang, karena zaman dulu belum ada listrik, belum ada teknologi, belum ada mesin ketik, masih pakai tinta, masih lembaran kertas-kertas yang terserak-serak, belum buku yang bagus. Nah itu umur yang barokah. Nah ini keberkahan Al-Quran itu meliputi segala hal yang berinteraksi dengannya. Makanya malamnya, ini kan waktunya malam diturunkannya Al-Quran, maka menjadi malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan, malam yang penuh keberkahan. Itu waktunya. Utusannya atau melebar itu malamnya. Kemudian bulannya diturunkan Al-Quran ini, yaitu bulan Ramadan, menjadi bulan yang suci, yang paling utama, yang paling mulia, yang paling penuh barokah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka menjadi bulan suci. Amalan di situ dilipat gandakan, keberkahannya melimpah kemana-mana dan tidak ada habis-habisnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas, sebagai petunjuk kepada manusia, wa bayyinatin minal huda, yang memberi penjelasan dari petunjuk itu, wal furqan, yang membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara kebenaran dengan kebatilan. Ini bulannya, ini masih waktunya. Malamnya menjadi malam utama, penuh keberkahan. Bulannya penuh keberkahan juga. Amalan dilipat gandakan. Ampunan, rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala turun di bulan itu. Ini bulannya. Sekarang yang yang menyampaikannya, nazala bihi ruhul amin. Ini dalam surat Asy-Syu'ara dari ayat 192 193, wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah diturunkan dari Allah, Tuhan semesta alam. Siapa yang menurunkan? Nazala bihir ruhul amin, diturunkan oleh ar-ruhul amin, yaitu malaikat Jibril. Makanya di surat Al-Qadar tadi, tanazzalul malaikatu warruhu, padahal malaikat itu ya seluruh malaikat, tapi kok ruh di situ disebutkan lagi. Ruh di situ adalah malaikat Jibril, tersendiri disebut, padahal seluruh malaikat sudah mencakup malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, di malam itu. Karena malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, karena dialah yang menyampaikan Al-Quran ini kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malamnya, bulannya, malaikat yang menyampaikannya, semua menjadi istimewa. Apalagi nabinya, diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi nabi dan rasul yang paling mulia,
menjadi nabi dan rasul yang paling utama, yang paling dekat kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malamnya, bulannya, malaikatnya, nabinya. Kemudian Al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diberlakukan kepada siapa? Kepada umatnya, kita. Maka kita mendapat predikat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi. Kalian umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat, khairu ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kenapa? Diberlakukan kepada kalian Al-Qur'an. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Cirinya bagaimana? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka, kalian mengajak kepada yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari yang mungkar. Wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Malamnya, bulannya, malaikatnya, nabinya, kita umatnya. Sekarang personal, setiap manusia pengen jadi orang yang terbaik. Khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka semua yang berinteraksi dengan Al-Qur'an menjadi mulia, menjadi istimewa. Berhenti sampai di situ? Apa tadi? Malamnya, bulannya, malaikatnya, nabinya, kemudian umatnya, orangnya. Ternyata tidak. Tempatnya diturunkan menjadi tanah suci, tanah yang mulia. Tidak hanya tempatnya, bahasa yang digunakan menjadi bahasa yang paling asli, paling terpelihara sampai sekarang. Kalau di dalam ini banyak diulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Awal dari surat Fussilat disebutkan Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim. Hamim. Al-Qur'an ini diturunkan minar rahmanir rahim, yang diturunkan dari yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Kitabun, apa itu yang diturunkan? Kitabun, kitab. Fussilat, fussilat itu dirinci, dijelaskan secara detail. Ayatuhu, ayat-ayatnya. Qur'anan, ayat, kitab Al-Qur'an. Arabian, dengan bahasa Arab. Liqaumi ya'lamun, bagi orang yang mengetahui. Maka kaidah bahasa Arab yang kita kenal, ada pelajaran nahwu, ada shorof. Itu bukannya Al-Qur'an harus mengikuti nahwu dan shorof, tapi ilmu bahasa itu, nahwu, shorof itu digunakan justru untuk memahami Al-Qur'an, karena lebih duluan Al-Qur'an. Baru dibuat kaidah-kaidah bahasa Arab. Kaidah itu mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi bukan mengukur Al-Qur'an sesuai dengan kaidah bahasa Arab, tapi justru kaidah itu dibuat dari bahasa Al-Qur'an. Makanya bahasa Arab termasuk bahasa yang paling lestari, paling asli, paling murni, tidak bisa dirusak, tidak bisa dihilangkan. Apakah ada gerakan yang ingin menghapus, menghilangkan, melunturkan bahasa Al-Qur'an? Banyak. Makanya di Arab sendiri bahasa yang digunakan orang-orang pasaran itu bukan bahasa yang fusha.
Fusha itu di atasnya fasih. Fusha itu kalau kita seperti yang mengikuti kamus kata baku bahasa Indonesia itu KBBI. Pokoknya kaidah bahasa itu yang fusha, yang asli, dan itulah bahasa Arab, mengikuti kaidah yang ada di dalam Al-Qur'an. Semua yang berinteraksi dengan Al-Qur'an maka menjadi baik, menjadi mulia, menjadi istimewa. Kelanjutan ayatnya kalau dalam surat Fussilat, basyira wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Maka Al-Qur'an ini membawa berita gembira bagi yang taat atas adanya surga, balasan nikmat. Wa nadhira, peringatan bagi yang ingkar, bagi yang maksiat, bagi yang membangkang, ancaman adanya neraka, azab. Fa'arada aktsaruhum, maka sebagian besar mereka a'rada, berpaling. Fahum la yasma'un, mereka tidak mau mendengarkan Al-Qur'an. Nanti kita bahas dari ayat pertama saja, itu yang tidak paham dengan bahasa Arab itu sudah akan membantah tentang Al-Qur'an ini. Sebelumnya kita bahas dulu ini tentang keutamaan bahasa Arab. Yang kedua adalah dalam surat Yusuf. Sebenarnya banyak lagi. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Alif lam ra, itulah ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat Quran yang jelas, yang nyata, yang gamblang. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an ini Qur'anan Arabiyyan, dengan bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, supaya kalian memikirkannya, memahaminya. Makanya penjelasan Al-Qur'an ini dengan bahasa Arab itu dengan sangat detail, sangat gamblang. Apa yang dibantah orang yang tidak bahasa Arab, tidak bisa bahasa Arab? Ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kok pakai inna? Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an, telah menurunkan Al-Qur'an di malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Kok pakai inna? Orang yang baru mempelajari, orang dari luar Islam yang nggak paham bahasa Arab, atau orang yang baru belajar tentang Al-Quran atau ajaran Islam tanpa memahami bahasa Arab, dia langsung menyanggah, protes. Inna, kok pakai inna? Itu kan artinya kami. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Berarti Tuhanmu, orang Islam banyak, karena itu pakai bahasa kami. Justru itu orang yang protes model begini, orang yang tidak paham bahasa Arab. Karena dalam konteks bahasa Arab, inna ini digunakan untuk litta'zim, mengagungkan. Kita orang Indonesia juga pakai. Dalam acara resmi misalnya kami persilahkan kepada Bapak Camat, padahal yang ngomongan satu, tapi pakai bahasa kami. Ini untuk keagungan dari Al-Quran. Orang yang nggak paham bahasa Arab pasti, itu, wah itu Tuhanmu berarti bukan satu, pakainya kami kan banyak, jamak. Ini orang yang tidak paham bahasa. Kalau orang yang paham bahasa Arab nggak bakal protes model begitu, sejahat-jahatnya, sebandel-bandelnya, semaksiat-maksiatnya, sekejam-kejamnya Abu Jahal, Al-Walid ibn Mughirah, Abu Lahab. Nggak ada protes inna ini orang Arab zaman dahulu, zaman Nabi, musuh-musuhnya orang Arab sendiri. Paham bahasa Arab, gak pernah mereka itu protes mengatakan, wahai Muhammad, berarti Tuhan kamu sama dengan Tuhan kami, banyak.
karena itu pakai inna. Gak ada. Karena mereka paham dalam konteks bahasa Arab, inna itu untuk pengagungan, penghormatan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, penafsiran sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini di malam Lailatul Qadar. Ada 3 penafsiran. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan, ini berkaitan dengan ayat surat sebelumnya yaitu surat Al-Alaq, itu menunjukkan wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini menunjukkan waktunya. Berarti waktu dari ayat pertama yang turun dari Al-Quran adalah di malam Lailatul Qadar. Penafsiran pertama. Yang penafsiran kedua, ini juga pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Al-Quran ini diturunkan sekaligus dari Lauhil Mahfuz. Kalau di akhir dari surat Al-Buruj disebutkan bal huwa Qur'anum Majid. Bahkan inilah Al-Quran yang mulia. Fi lauhim mahfud, di dalam lauhul mahfud, dijaga oleh para malaikat. Lalu diturunkan ke langit dunia, Baitul Izzah, langit dunia. Sekaligus kontan semuanya di malam Lailatul Qadar. Itu penafsiran yang kedua. Lalu turunnya kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga adalah secara bahasa. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar itu keterangan waktu. Nah, kalau dalam susunan bahasa itu penafsiran yang normal itu adalah keterangan waktu. Di. Tetapi dengan kelanjutan seperti itu juga bermakna atau berarti tentang. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini yang membahas tentang malam Lailatul Qadar, berkenaan dengan keagungan malam Lailatul Qadar. Makanya hanya ada satu surat yang membahas tentang kemuliaan malam, hanya di surat Al-Qadar. Kalau yang lain ada bersumber dengan surat wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghsha, demi malam. Lalu surat Al-Lail wal laili idza yaghsha, wan nahari idza tajalla, demi malam. Tapi hanya satu surat ini yang membahas tentang kemuliaan satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Ada 3 penafsiran tentang malam Lailatul Qadar tersebut. Kemudian inilah di surat Al-Furqan ayat 32-33. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Dan orang-orang kafir berkata, kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan sekaligus kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka mengatakan di ayat yang lain di surat Al-An'am, kenapa kami tidak diturunkan Al-Quran ini kepada kami masing-masing, dapat seperti Al-Quran ini. Maka kalau kami diturunkan kepada kami masing-masing, kami akan beriman. Ini hanya alasan ngeyelnya orang kafir. Ini mengatakan wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang kafir itu berkata laula nuzzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan sekaligus saja kepada Nabi Muhammad dalam bentuk yang sudah terbukukan, satu kitab tinggal dibaca semuanya. Apa tujuannya? Nah, di antara tujuannya di kelanjutan ayatnya,
Kadzalika linusabbita bihi fuadak. Demikianlah supaya kami memperkuat, memperteguh, mengkokohkan hatimu dengan ayat-ayat Al-Qur'an ini. Diturunkan, difahami, diamalkan. Diturunkan, difahami, dihafalkan, diamalkan. Warattalnahu tartila, dan kami bacakan kepadamu dengan tartil, atau dengan kami turunkan dengan bertahap. Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan tidaklah mereka mendatangi suatu keanehan-keanehan kecuali kami datangkan kepadamu wahai Muhammad illa ji'naka bil haqqi, dengan kebenaran yang nyata dan penjelasan yang lebih baik, lebih utama. Kemudian dalam surat Isra disebut wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Al-Qur'an ini kami turunkan dengan benar-benar, sungguh-sungguh kami turunkan kepadamu ya Muhammad, wabil haqqi nazal. Dan Al-Qur'an ini turun dengan membawa kebenaran yang sangat nyata, sangat gamblang, sangat jelas, tidak terbantahkan. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk sebagai pemberi kabar gembira dan memberi peringatan. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi. Dan Al-Qur'an ini faraqnahu, kami turunkan bertahap, berangsur-angsur. Litaqra'ahu 'alan nasi, supaya engkau membacakannya kepada manusia ala muktsin, dengan pelan-pelan supaya bisa difahami, diamalkan. Makanya para sahabat mengatakan, kami belajar kepada Nabi Muhammad SAW Al-Quran ini 10 ayat, kami baca, kami fahami, baru kami amalkan. Sebelum ini kami fahami, kami baca, kami hafalkan, kami amalkan, kami belum beranjak ke ayat berikutnya. Pelan-pelan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Qur'an ini dengan berangsur-angsur. Itulah inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa itu malam kemuliaan? Apa yang dimaksud dengan malam kemuliaan itu? Kenapa bisa mulia? Karena diturunkan Al-Quran. Tadi sudah banyak apa? Semua hal yang berinteraksi dengan Al-Quran menjadi istimewa, menjadi mulia. Malamnya mulia, malamnya penuh keberkahan, bulannya penuh keberkahan, utusannya yaitu malaikat Jibril menjadi malaikat paling mulia, Nabi yang diturunkan kepadanya menjadi Nabi paling mulia, umatnya umat paling terbaik, orang yang paling bagus yang mengajarkan, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Bahasanya menjadi bahasa yang paling lestari di dunia, dan tempat diturunkannya juga menjadi tempat yang mulia. Semuanya kemuliaan. Dan waktu di apa yang kemuliaannya apa yang ada di dalam malam Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar ini lebih baik, tidak sama, lebih baik dari 1000 bulan. Malam terhitung setelah matahari terbenam, masuk waktu maghrib, sampai nanti hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar, masuk waktu subuh. Kalau kita misalnya tadi maghribnya jam 6 lebih 5 atau 10 lah, kira-kira seperti itu. 6 lebih 10. Subuh sekarang 4 lebih 11 atau 12. Sama lah, kita anggap sama. 6 lebih 10, 4 lebih 10. Berarti berapa jam? 10 jam. Malam, satu malam. Kalau di kita ini di iklim tropis.
10 jam ini kemuliaannya, keistimewaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Maka di antara asbabun nuzulnya Nabi Muhammad SAW itu menceritakan ada orang dari Bani Israel itu membawa pedangnya berjihad fi sabilillah selama 80 tahun. Maka orang-orang beriman yang mendengar cerita ini kagum. Waduh, umat zaman dahulu kok begitu banyak pahalanya. Jihad fi sabilillah 80 tahun nggak pernah putus, terus berjihad. Ternyata diturunkan surat Al-Qadar ini menunjukkan kamu umat Islam bisa mengunggulinya kalau mendapati malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar ini kalau kita hitung 10 jam ini lebih baik dari 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan. Ini juga menunjukkan keberkahan umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat-umat yang lain, Nabi Nuh bersama berdakwah dengan umatnya berapa? 950 tahun. Tapi ini penafsirannya itu ada yang tersembunyi. Itu kalau kita bacakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Syaratnya 83 tahun 4 bulan itu kita nggak ketemu malam Lailatul Qadar lagi. Kalau dalam setahun kita pasti ketemu lagi ya nggak sama. Itu dikecualikan kalau di malam atau tahun-tahun berikutnya kita nggak ketemu malam Lailatul Qadar lagi. Lah kalau ketemu terus, berlipat-lipat. Lah itulah keistimewaan malam Lailatul Qadar kepada umat Islam. Satu malam dari setahun itu kita dapati peluang untuk beribadah seperti 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Ada yang menafsirkan detail hitung-hitungan seperti itu, matematika, jual beli. Tapi ada juga yang menafsirkan hitungan jumlah dalam ayat Al-Quran atau dalam hadis itu kalau ribuan atau bahkan puluhan, ada 70, ada 1000. Artinya keberkahannya, kemuliaannya itu tidak terbatas. Allah Subhanahu wa taala memberi pahala yang tidak ada batasnya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Nah, kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Atau ada 3 pendapat. Yang pertama, malam Lailatul Qadar itu, malam kemuliaan itu ya malam diturunkannya Al-Quran. Ini pendapat tekstual. Orangnya sudah meninggal. Berarti malam Lailatul Qadar itu hanya terjadi ketika Al-Quran diturunkan. Setelah Al-Quran tidak turun lagi, berarti malam Lailatul Qadar sudah tidak ada lagi. Pendapat pertama. Tapi ini juga lemah. Pendapat yang kedua, malam Lailatul Qadar itu tidak hanya ketika Al-Quran diturunkan, tapi juga berlaku setelahnya. Tapi kemudian dicabut, selesai, tidak ada lagi. Itu juga pendapat yang lemah. Dalilnya dengan hadis bahwa Nabi Muhammad SAW ingin menyampaikan keutamaan atau ciri-ciri atau kapan akan terjadi malam Lailatul Qadar. Keluar dari rumahnya malam hari atau dari masjid ingin memberitahu kepada umat Islam, kepada orang-orang beriman, pada sahabat, ini malam Lailatul Qadar itu tanggal sekian. Tapi begitu keluar mendapati orang yang bersengketa, berselisih, tukaran.
maka menjadi lupa Nabi Muhammad. Tadi aku mau menyampaikan bahwa malam Lailatul Qadar itu waktunya begini, segini, hari ini, malam ini, atau malam sekian. Tapi karena ada yang bertengkar, maka aku menjadi lupa. Nah, ada yang berpendapat hadis ini berarti dulunya ada malam Lailatul Qadar terus menerus, kemudian dihapus atau selesai. Nah, pendapat yang terakhir bahwasanya malam Lailatul Qadar itu pasti ada di setiap tahun. Sepanjang tahun itu pasti ada salah satu malamnya malam Lailatul Qadar. Kemudian pendapat yang utama adalah malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dirinci lagi, 10 malam terakhir itu di malam-malam yang ganjil. Karena ada yang berpendapat dengan hadis juga, pendapat para sahabat, dan didasari dengan hadis bahwa malam Lailatul Qadar itu pernah turun di malam 27. Dan ini banyak yang favoritnya malam Lailatul Qadar itu turun di malam ke-27 bulan Ramadan. Tapi juga ada hadis yang lain yang mengatakan atau dari sahabat mengatakan pernah turun juga malam Lailatul Qadar itu malam ke-21. Makanya kalau dalam buku Sirah Nabawi Safiyur Rahman itu Ar-Rahiqul Makhtum itu, di situ beliau berpendapat bahwasanya wahyu yang pertama turun Al-Quran yaitu surat Al-Alaq 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima, itu turunnya malam 21. Itu cuma pendapat. Jadi semua pendapat itu nggak ada dasarnya. Cuman dia membandingkan dengan ayat-ayat yang lain dengan hadis-hadis. Karena dalilnya ayat ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam ganjil antara 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Maka dia pilih 21. Ada yang berpendapat malam 17 Ramadan, sama. Tidak ada dalilnya yang jelas, yang kuat. Sama-sama nggak punya dalil. Tapi dalilnya di sini Al-Quran, tapi ya Al-Quran di sini tidak secara spesifik. Cuman dia cocokkan dengan hadis-hadis yang lain. Nah, salah satu pendapatnya seperti itu. Tapi yang paling banyak berpendapat adalah malam 27. Kenapa? Di antara keistimewaannya adalah kalau dihitung kata di dalam surat Al-Qadar itu dari inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Hiya itu kata ganti yang menunjukkan malam itu. Jadi jumlah kata, sampai orang ulama itu ada yang menghitung jumlah kata dalam satu surat. Surat Al-Qadar itu ada yang menghitung jumlah katanya 30. Dan kata hiya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Hiya di situ nomor katanya, urutan katanya nomor yang ke-27. Maka ada yang berpendapat seperti itu. Makanya kalau sebelum ada pandemi ini, belum ada corona wabah ini, kalau malam 27 bulan Ramadan itu Masjidil Haram itu penuhnya melebihi dari jamaah haji. Desak-desakan sampai melebar sampai penuh semua lantai yang tingkat 4 itu penuh semua sampai meluas sampai ke jalan-jalan raya itu semua penuh. Ingin berburu malam Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Ini tetapi pastinya kapan tidak ada yang tahu. Bahkan bisa dikatakan itu berganti-ganti setiap tahunnya berbeda. Lah kalau mau dapat ya silahkan iktikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Pokoknya kalau ada orang iktikaf 10 malam tidak putus di 10 malam terakhir bulan Ramadan,
bisa dipastikan dia dapat malam Lailatul Qadar. Tapi kita tidak tahu di mana. Ada banyak hadis yang menceritakan tentang ciri-cirinya. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Tapi ciri-cirinya itu paginya. Paginya itu matahari tidak panas menyengat. Cahayanya terang tapi tidak terasa panas. Udaranya tenang. Macam-macam ciri-cirinya. Tapi itu tidak menunjukkan secara pasti. Itu hanya dilihat dari tanda-tanda alamnya saja. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik, bukan sama, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Berarti lebih baik, lebih utama. Kemudian tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun dan ruh, malaikat Jibril. Kenapa disebut sendiri padahal sudah disebut malaikat? Karena yaitu tadi keutamaannya, keistimewaannya, kemuliaan malaikat Jibril alaihissalam. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun dan malaikat Jibril juga turun fiha, di malam itu penuh. Makanya tadi arti dari Al-Qadar bisa diartikan juga sempit, berdesak-desakan malaikat. Biidzni rabbihim, dengan izin Tuhannya, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, min kulli amr, untuk mengurus segala urusan. Makanya di dalam surat surat Ad-Dukhan tadi disebutkan bahwasanya kelanjutannya fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu dibagi-bagikan seluruh kullu amrin hakim, seluruh urusan yang bijaksana, urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada takdir tahunan. Carakan ada takdir tahun. Amron min indina, keputusan urusan dari kami, dari Allah Subhanahu wa taala. Inna kunna mursilin, sesungguhnya kami mengutus para utusan malaikat itu untuk mengurus semua urusan dunia. Untuk semua urusannya ditetapkan di malam itu, takdir selama setahun. Siapa yang dapat rezeki, siapa yang dapat keberkahan, siapa yang datang ajalnya, siapa yang lahir tahun itu, siapa yang berbuat ketaatan, siapa yang beruntung, siapa yang rugi, ditetapkan dan dilaksanakan, dibagikan urusannya kepada seluruh malaikat untuk melaksanakannya. Itu takdir tahunan. Nah, takdir ini ternyata ada bagian-bagiannya. Ada yang pertama adalah takdir azali. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan apa yang akan terjadi sebelum diciptakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan seluruh alam semesta ini sudah mentakdirkan semua apa yang akan terjadi dan bagaimana akan terjadi, di mana akan terjadi. Bahkan dalam hadis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini sudah menentukan takdirnya. Kemudian dalam hadis yang lain, yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-qalam. Kemudian diperintahkan uktub, tulislah. Apa yang aku tulis ya Allah?
tulislah semua kejadian, semua yang akan terjadi, semua yang diciptakan di muka. Ini takdir yang azali yang pertama. Takdir yang kedua adalah ketika manusia itu disulbi ibunya. Kemudian ini di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Apakah kalian bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Maka manusia mengatakan kami bersaksi. Nanti disitulah ditentukan takdirnya. Takdir yang ketiga adalah ketika manusia di rahim ibunya. Dalam hadis disebutkan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya 40 hari pertama sebagai nutfah, sperma. Summa yakunu alaqatan misla dzalik, kemudian berupa alaqah, sesuatu yang nempel dalam dinding rahim ibunya selama kadzalik 40 hari. Summa yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian sebagai mudghah, segumpal daging. Seperti itu juga 40 hari. Berarti 40 hari kali 3 4 bulan. Setelah 4 bulan, summa yursalu ilaihil malak, kemudian diutus malaikat, fayanfuhu fihi ruha, ditiupkan ruh. Berarti bayi itu mulai berdenyut nyawanya setelah kandungan berumur 4 bulan. Setelah ditiup ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat, diputuskan 4 takdirnya. Bikat bi rizkihi, ditulis rizkinya, kelak dia akan kaya atau miskin atau sengsara atau bahagia. Wa ajalihi, ajalnya, umurnya berapa, akan meninggal di mana, kapan dia akan meninggal. Wa amalihi, perbuatannya, apakah amalannya. Wa syaqiyun aw sa'idun, apakah dia akan bahagia atau sengsara. Itu takdir di perut ibunya. Yang keempat tadi ini yang kita bahas, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr, takdir tahunan. Yang kelima adalah di surat surat Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fi sya'n, setiap hari Allah Subhanahu wa taala dalam kesibukan mengurus takdir manusia. Ini tentang takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Silakan adzan dulu. Kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya. Wallahu taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan sampai tadi ayat ke berapa? Keempat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Turun para malaikat dan malaikat Jibril di malam itu untuk mengurus segala urusan. Maka disebutkan dalam surat Ad-Dukhan tadi, fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mundirin. Fiha yufraqu, di situlah, di malam itulah dibagikan seluruh urusan takdir yang maha bijaksana dari Allah Subhanahu wa taala. Amron min indina, semua urusan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna kunna mursilin, sesungguhnya kami mengutus para nabi dan rasul dan para malaikat untuk menjalankan takdir keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang terakhir yaitu
salamun hiya hatta matla'il fajr. Kedamaian di sana, keberkahan di sana sampai terbit fajar, sampai masuk waktu subuh, habis malam itu. Maka di antara, makanya ini enaknya itu dibahas ketika ketika bulan Ramadan, karena di malam itulah dikabulkan doa-doa, diijabahi doa dari orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an inilah karunia atau di antara karunia yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, tidak hanya orang beriman. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian mau'idah, peringatan, nasihat dari Tuhan kalian, dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an isinya tidak hanya dimanfaatkan oleh orang-orang muslim, orang beriman, tapi juga banyak yang diambil oleh orang-orang non-muslim, dimanfaatkan. Ada sisi ilmu pengetahuannya, ada sisi pendidikannya dan lain sebagainya. Qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wasyifaa'un lima fis sudur, dan obat, syifa, yang mengobati, yang menyembuhkan, lima fis sudur, dari apa yang ada di hati kalian. Makanya kan itu sebetulnya karya ulama zaman dahulu. Obat hati itu ada 5. Di antaranya yang pertama membaca Al-Qur'an dengan artinya, mentadaburinya. Wasyifa'ul lima fis sudur, dan ternyata tidak hanya obat hati, tapi kalau ini ditekankan memang hati secara psikologis, jiwa manusia. Tetapi ternyata juga Al-Qur'an bisa menjadi mengobati secara fisik. Maka ayat-ayat Al-Qur'an ada yang bisa dibacakan untuk ayat-ayat ruqyah. Tapi yang membacanya harus mengetahui artinya. Karena tidak semua ayat Al-Qur'an bisa atau cocok atau sesuai untuk dibacakan untuk meruqyah. Karena harus paham artinya. Jangan asal-asalan membaca. Pokoknya Al-Qur'an, bacakan Al-Qur'an. Kalau dibacakan ayat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an, oh ini yang ayat paling panjang dalam Al-Qur'an, kita bacakan untuk meruqyah. Ternyata ayat yang paling banyak isinya apa? Tentang utang piutang, ya nggak cocok untuk meruqyah. Ya ayat tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tentang kebesaran Allah, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wasyifa'un lima fis sudur wa huda, dan petunjuk, wa rahmah, dan kasih sayang, lil mu'minin. Nah, ini hudan wa rahmah khusus bagi orang yang beriman. Makanya dulu pernah saya ngalami juga, ada orang non muslim itu minta diruqyah, sembuh juga. Tapi sebagai petunjuk, sebagai rahmat kasih sayang, itu hanya bagi orang beriman. Anehnya, saya pernah ngalami itu, ya teman saya yang tahu, saking jadi di sana di Mentawai dulu itu mayoritas non muslim. Orangnya non muslim, bukan orang Islam. Karena mereka kan transportasinya lewat laut, kerjaannya seringnya di laut. Laut itu kan nggak menentu, kadang ombaknya besar, kadang ada gangguan apa, cuaca, atau bahkan kadang gangguan makhluk halus. Orang ini punya jimat
padahal orang non muslim, orang Nasoro. Syibahnya itu apa? Dia bawa Al-Quran kecil itu yang buat syibah itu. Al-Quran dibawa, padahal dia orang non muslim. Bawa Al-Quran, dia percaya kalau saya bawa ini aman di laut. Tapi kalau bagi kita Al-Quran itu bukan sekedar untuk dijadikan jimat, huda, petunjuk. Itu yang kita lakukan. Al-Quran bukan hanya sekedar untuk dibacakan kepada orang mati, tapi yang lebih butuh kepada Al-Quran orang yang masih hidup. Karena itu petunjuk untuk hidupnya, untuk menjalani hidup itu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rahmat bagi orang yang beriman, kasih sayang Allah. Maka ayat berikutnya ini di surat Yunus 57-58. Qul, katakanlah wahai Muhammad, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah ini, Al-Quran kepada kalian sebagai pengobat jiwa kalian, sebagai petunjuk, sebagai rahmat kasih sayang, itu karunia yang sangat luar biasa. Qul bi fadlillah, katakan karena karunia Allah ini dan kasih sayangnya ini, fabidzalika, dengan ini, falyafrahu, bergembiralah kalian, berbahagialah kalian, bersyukurlah kalian, berbanggalah kalian dengan Al-Quran ini. Wa khairum mimma yajma'un, ini adalah yang lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia. Nah, ini tentang apa namanya Al-Quran yang diturunkan di malam Lailatul Qadar. Makanya hendaknya kita apa namanya bersemangat malam Lailatul Qadar. Ini menunjukkan bahwasanya amal itu yang terbaik di endingnya, di akhirnya. Kalau kita bisa mendapati apa namanya husnul khatimah, insyaallah kita mempunyai apa namanya akhir yang baik, yang menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah satu hadis yang ini harusnya dibacakan dari apa namanya awal, yaitu tentang keutamaan dari apa namanya malam Lailatul Qadar ini. Ini hadis yang biasa dibacakan ketika apa namanya di bulan Ramadan, bahwasanya telah turun kepada kalian bulan Ramadan yang di situ ada keutamaan. Nah, keutamaannya apa namanya dibelenggu apa namanya setan dan apa namanya dan dilipat gandakan amal manusia, dan di situ ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika datang bulan Ramadan, lamma hadara Ramadana, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, syahrun, bulan yang penuh keberkahan, diturunkan Al-Quran di dalam. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa bagi kalian. Tuftahu fihi abwabal jannah, dibukakan pintu surga di bulan itu. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka jahanam. Wa tughallu fihi syayatin, dibelenggu semua setan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalam bulan itu ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man khurrima khairuha faqad khurima, barang siapa yang tidak bisa menggapai kebaikan di dalamnya, maka dia sungguh telah terhalang dari segala kebaikan. Semoga kita ini berapa? Kalau ada yang suka ngitung, ini sudah 2 bulan lebih menuju bulan Ramadan.
Para ulama itu kalau berdoa setelah Ramadan selama 6 bulan, doanya semoga amal bulan Ramadan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selesai dari 6 bulan setelah Ramadan, doanya pengen disampaikan lagi kepada bulan Ramadan karena keistimewaannya yang sangat besar. Karena orang yang tidak menangi, tidak mendapati bulan Ramadan akan kalah dengan orang yang mendapati bulan Ramadan, tapi syaratnya dengan memanfaatkannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan semaksimal. Dapat malam Lailatul Qadar itu sesuatu yang diimbi-imbikan bagi setiap orang yang beriman. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Wallahu taala alam. Apa yang kita sampaikan yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.